الصلاة خير من النوم. Belum sehari di Indonesia, pemain Cina sudah ketakutan pagi-pagi. Dikira alarm bencana, ternyata kumandang adzan subuh. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar timnas tiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Rombongan timnas Cina akhirnya tiba di Jakarta pada Senin malam, 2 Juni 2025, dalam rangka persiapan menghadapi laga krusial melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni mendatang. Namun belum genap sehari menginjakkan kaki di ibu kota, para pemain Cina justru sempat mengalami momen mengejutkan di pagi hari yang bikin heboh di internal tim. Rombongan tim yang dipimpin pelatih Cina Branco Ivankovic itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani proses imigrasi dan penyambutan singkat dari perwakilan panitia lokal dan PSSI, mereka langsung menuju hotel penginapan yang telah disiapkan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Perjalanan lancar dan cuaca Jakarta yang bersahabat membuat rombongan dalam kondisi cukup bugar meski menempuh penerbangan panjang. Tanpa banyak kegiatan, mereka memilih langsung beristirahat begitu tiba di hotel. Namun pagi harinya, situasi mendadak berubah menjadi momen yang tak terlupakan bagi sebagian pemain Cina. Selasa dini hari, suasana hotel mendadak gaduh oleh ulah beberapa pemain muda yang tampak panik dan berlari-lari kecil di lorong kamar mereka. Penyebabnya, suara adzan subuh yang menggema dari berbagai penjuru kota Jakarta. Salah satu penyerang andalan mereka, Sang Yuning, yang di kalangan fans dijuluki Darwin Nunez-nya Cina, karena postur dan gaya bermainnya, mengaku sempat ketakutan. Ia dan beberapa rekannya mengira suara adzan itu adalah alarm tanda bencana atau peringatan darurat. Saya pikir itu suara alarm peringatan darurat. Suaranya menggema dan terdengar dari banyak arah. Baru setelah diberitahu staf lokal, kami tahu itu suara adzan subuh, ungkap Sang Yuning di media Tiongkok. Peristiwa ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan media Tiongkok yang turut meliput tim nasional mereka. Beberapa jurnalis bahkan mencatat ini sebagai cultural shock pertama yang dialami para pemain saat berada di Indonesia. Memang tidak mengherankan jika suara adzan menjadi hal baru bagi sebagian besar pemain Cina. Seperti diketahui, mayoritas penduduk Cina menganut agama Buddha, Taoisme, atau bahkan tidak beragama, ateis. Sementara Islam hanya dianut sebagian kecil warga dan tersebar di provinsi tertentu seperti Xinjiang, Ningxia, dan Gansu. Suasana religius yang kuat di Jakarta, termasuk suara adzan 5 waktu melalui pengeras suara masjid, menjadi pengalaman yang asing, namun membuka wawasan baru bagi rombongan timnas Cina. Namun, setelah diberi penjelasan oleh panitia lokal dan liaison officer yang bertugas, para pemain akhirnya memahami bahwa adzan adalah panggilan ibadah umat Islam yang biasa dikumandangkan setiap hari, terutama di waktu subuh yang memang sangat hening. Meski insiden kecil ini sempat membuat suasana lucu di pagi hari, timnas Indonesia tidak boleh terlena atau menganggap enteng lawan. Cina datang dengan misi serius, dan kemenangan 2-1 atas Indonesia di pertemuan pertama menjadi bukti kekuatan mereka. Saat itu, laga digelar di kandang Cina dan tim Garuda belum bisa menampilkan performa terbaiknya. Kini, giliran Indonesia menjadi tuan rumah. Namun tantangannya tetap berat karena Cina tidak datang sendirian. Menurut Ketua Komunitas Supporter Cina, Wu Wing, akan ada lebih dari 2.800 pendukung timnas Cina yang hadir langsung di Stadion GBK. Sekitar 800 orang terbang langsung dari Cina. Selain itu, ada 1.000 lebih yang datang dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Mereka semua siap mendukung tim nasional di Jakarta, ujar Wu Wing saat ditemui di hotel tim Cina. Kehadiran ribuan pendukung Cina ini menunjukkan betapa seriusnya negara itu mempersiapkan laga ini. Bahkan beberapa dari mereka telah memesan tiket jauh-jauh hari dan memanfaatkan pertandingan ini sebagai ajang wisata sekaligus nasionalisme. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri sudah mulai melakukan latihan perdana di Jakarta pada Senin malam waktu Indonesia Barat.
Pelatih Patrick Kluivert dipastikan menurunkan skuad terbaiknya demi membalaskan kekalahan di laga sebelumnya dan menjaga asa lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain seperti Kevin Dix, Emil Audero, hingga Kapten Jai Itzas dikabarkan dalam kondisi siap tempur. Antusiasme pendukung Indonesia juga terus meningkat. Tiket pertandingan di GBK bahkan habis hanya dalam waktu 2 hari setelah pembukaan penjualan. PSSI dan pihak keamanan juga telah berkoordinasi agar pertandingan berjalan lancar dan aman. Diharapkan supporter Indonesia bisa memberi dukungan penuh dengan semangat positif tanpa provokasi. Kini, momen adzan subuh yang sempat mengejutkan pemain Cina berubah menjadi cerita ringan yang mencairkan suasana. Tapi di balik tawa pagi itu, sebuah laga penuh gengsi tengah menanti. Indonesia wajib menang, bukan hanya demi gengsi sebagai tuan rumah, tapi juga demi menjaga peluang di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita doakan dan dukung perjuangan Garuda Muda di GBK. Suarakan semangat dari tribun dan jagalah sportivitas. Saatnya Indonesia buktikan bahwa kita bukan hanya negara dengan adzan subuh yang menggema, tapi juga dengan semangat juang sepak bola yang membara. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?